Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lida Spira dengan NIM 2010206011 dari kelas Matematika 2 Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasannya tentang jarak pada bidang bangun ruang. Selamat menyaksikan. Nah, pada soal itu diketahui pada bidang 4 beraturan TKLM diketahui panjang rusuknya itu A cm, maka tentukan jarak titik puncak T ke bidang alas KLM. Nah, karena rusuknya itu A cm, berarti artinya itu panjang rusuknya itu sama, yaitu A cm, berarti setiap bidangnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Karena pertanyaan itu tentukan jarak titik T ke bidang alas KLM. Nah, ini pada bidang alas KLM, maka caranya itu tarik garis titik K ini membagi garis ML, sehingga titik K-nya ini tegak lurus dengan garis ML. Maka kita tarik dulu garisnya, garis K ini membagi garis ML, sehingga akan tegak lurus dengan garis ML itu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita tarik garis lagi dari titik T sehingga membagi garis ML, sehingga akan tegak lurus juga pada garis ML. Kita tarik garis dulu. Kita misalkan titiknya ini dengan P. Titiknya P. Sehingga garis KP dan TP ini tegak lurus terhadap garis ML. Garis TP dan KP ini sama panjangnya. Ini sama panjangnya. Berarti yang dimaksud dengan jarak titik T ke bidang KLM itu berarti tarik garis titik T ke bidang KLM. Kita misalkan dengan titiknya ini titik T aksen saja. Kita tarik garis ini ke bidang. Nah, sehingga seperti ini. Kita misalkan titiknya ini T aksen. Jika sudah seperti ini, artinya di sini untuk mencari jarak dari titik T ke bidang alas KLM itu dibantu dengan segitiga KTP untuk menghitung TT aksen ini. TT aksen ini sama dengan jarak titik T ke alas, yaitu KLM. Pada segitiga KTP, agar lebih jelasnya lagi, saya pindahkan di sini, di mana panjang KT itu adalah A cm, panjang KP dan TP itu adalah sama panjangnya, berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Karena pertanyaan itu jarak titik puncak T ke bidang alas KLM, berarti itu sama dengan kita mencari panjang dari TT aksen ini. Dalam mencari panjang TT aksen ini, kita memerlukan bantuan dengan mencari panjang dari sisi-sisi segitiga ini. Karena hanya diketahui itu panjang KT, berarti kita perlu mencari panjang dari KP dan panjang TP. Tetapi karena panjang KP dan TP ini sama sisi, jadi kita mencarinya boleh salah satunya saja. Kita hitung panjang KP-nya saja dengan bantuan dari segitiga KPL atau KLP, di mana segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Jadi
sama dengan panjang KP ini sama dengan KP kuadrat sama dengan panjang dari KL kuadrat dikurang dengan panjang dari LP, yaitu LP kuadrat. Nah, karena KP belum diketahui, kita tuliskan, dan panjang KL itu adalah A cm karena rusuknya itu adalah A cm. Kita tuliskan A kuadrat dikurang dengan panjang LP. Panjang LP merupakan setengah dari A. Jadi kita tuliskan setengah A kuadrat. KP-nya A kuadrat yaitu A kuadrat dikurang dengan setengah A kuadrat itu 1/4 A kuadrat. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 3/4 A kuadrat. KP-nya adalah akar 3/4 A kuadrat. Kemudian kita akar dari 3/4 A kuadrat itu adalah setengah A akar 3. Nah, jadi KP ini kita tuliskan di sini adalah setengah A akar 3. Berarti panjang KP itu sama dengan panjang TP, berarti panjang TP-nya itu juga setengah A akar 3. Nah, selanjutnya karena ketiga sisi segitiga KTP ini sudah diketahui panjang masing-masingnya, kemudian kita cari tinggi segitiga agar bisa menentukan panjang dari TT aksen ini sebagai jarak titik T ke bidang alas KLM. Berarti kita cari tinggi segitiga itu dari arah sini, yaitu titik P. Berarti kita tarik garis dari P itu ke arah sini, sehingga akan membentuk sama-sama tinggi segitiga. Kita tarik garis. Nah, dan kita misalkan ini titik X. Dan karena ini segitiga sama kaki, berarti panjang TK adalah A cm, membagi 2 sama panjang, berarti panjang TX itu adalah setengah A, dan panjang KX itu juga setengah A. Setengah A, di sini juga setengah A. Kemudian kita cari pula panjang dari P ke X dari segitiga ini. Maka panjang PX itu adalah, kita menggunakan rumus Pythagoras, sama dengan panjang KP dikurang dengan panjang KX, di mana panjang PX itu belum diketahui, dan panjang KP itu kita menggunakan segitiga ini ya, di mana panjang KP itu adalah setengah A akar 3. Setengah A akar 3 kuadrat dikurang dengan panjang KX ini adalah setengah A. Setengah A akar 3 kuadrat itu adalah 3/4 A kuadrat dikurang dengan setengah A kuadrat itu adalah 1/4 A kuadrat. PX-nya kita sederhanakan 3/4 A kuadrat
dikurang dengan 1/4 A kuadrat. Itu adalah 2/4 A kuadrat. Jadi PX-nya itu 2/4 A kuadrat. Akar dari 2/4 A kuadrat itu adalah setengah A akar 2. Nah, jadi panjang PX ini adalah setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Maka kita lanjutkan untuk mencari panjang dari TT aksen karena sudah diketahui tinggi dari segitiga ini. Kita mencari panjang TT aksen ini sebagai jarak titik T ke bidang alas KLM itu menggunakan luas segitiga KTP. Menggunakan luas segitiga KTP. Luas segitiga KTP. Di mana luas segitiga KTP itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi pada ruas kiri dan setengah kali alas kali tinggi ini untuk ruas kanan. Jadi kita masukkan alasnya dari ruas kiri itu adalah KP. Jadi alasnya KP, tingginya berarti T aksen. Kalau ruas kiri itu berarti di sini kita tuliskan KP dikali dengan TT aksen. Berarti ruas kiri ini setengah dikali alasnya yaitu KT dengan tingginya yaitu PX. T dengan PX. Kemudian kita substitusikan menjadi TT aksen sama dengan KT dikali dengan PX dibagi dengan KP. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu KT itu adalah A cm dikali dengan PX. PX itu adalah setengah A akar 2 dibagi dengan KP, yaitu KP-nya itu adalah setengah A akar 3. Kemudian kita sederhanakan lagi, dimana ini setengah A itu kita coret, jadi adalah A bagi dengan akar 3. Di sini kita rasionalkan penyebutnya, jadi akar 3 kali akar 3. Jadi A akar 6 per akar 3. Atau bisa juga 1 per akar 3 A akar 6. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi, jarak T ke bidang KLM itu diwakili dengan panjang TT aksen, yaitu A akar 6 per A akar 3 atau 1/3 A akar 6. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.